Oh, banyak juga yang berbasis yang berbasic santri itu banyak juga, Bang. Jadi positifnya sih mungkin jika kita lagi olahraga, waktunya sholat asar ya sholat kita, walaupun dengan pakaian olahraga gitu, tinggal pakai sarung. Jadi banyak sih, Bang, sebenarnya dari organisasi itu kita ambil silaturahminya sih sebenarnya, tukar pikiran, mungkin bisa sharing informasi dan lain-lain. Jadi nggak hanya nongkrong nggak jelas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita langsung nih, hari ini juga kedatangan tamu istimewa. Alhamdulillah jauh ini tamunya. Jadi saya sudah berkomunikasi 2 bulan 3 bulan yang lalu minta jadwal beliau ini, tapi baru dapat tuh hari ini karena kebetulan beliau sedang berada di Jambi. Alumni As'ad juga yang memang berkiprah terus pada identitasnya sebagai seorang santri. Dan hari ini bisa mampir berkunjung ke podcast silaturahmi Pondok Pesantren As'ad, yang hari ini tamu itu adalah Ustadz Dahri, yang beliau tidak mau dipanggil Ustadz ini. Jadi assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi biasanya kami melihat Daeng Dahri ini di media sosial. Jadi di Instagram kami lihat, di Facebook kami tengok. Jadi aktivitasnya aktif karena memang hari ini tuh mengintip kegiatan alumni itu di media sosial. Tapi tetap tidak puas hati. Jadi harus ketemu nih dengan orangnya langsung. Jadi alhamdulillah kami bertemu dengan Daeng Dahri yang di pesantren As'ad bukan baru, 6 tahun ya, Deng ya. Alhamdulillah. 6 tahun di Pondok Pesantren As'ad. 6 tahun di penjara. Di penjara. Artinya kalau dicek Denyut Nadi itu isinya As'ad gitu ya. Jadi sekarang ini yang dari aktivitasnya di mana ini? Di Jambi jarang nampak. Nah, di mana aktivitasnya sekarang? Domisilinya di mana? Dan kegiatan itu apa? Lama udah nampak berkunjung ke Pondok Pesantren As'ad. Nggak nampak ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Ustadz Fajri, Bang Fajri, yang dulu emang sebagai kakak kelas kami ya, kakak tingkatan kami dulu di tahun 2000. Saya sih kebetulan nama Muhammad Dahri, angkatan 2006. Dan di As'ad ini alhamdulillah dijebak, bukan dijebak sebenarnya, cuma ya dijebak dalam perihal kebaikan oleh orang tua. Itu dari tahun 2000 saya masuk MTS dulu tuh, Bang. Tahun 2000. Nah, dari tahun 2000 MTS Putra, kemudian selesai di 2003. Nah, akhirnya qadarullah, Allah suruh lagi, Allah perintahkan lagi hati ini untuk lanjut, sampailah di 2006 gitu. Jadi Bang Fajri ini satu apa 2 tahun ya? Satu tahun ya? 2005. Oh ya, 2005. Ya, untuk kegiatan ya. Kegiatan sekarang nih, jadi lulus 2006 saya merantau ke Jakarta untuk ya kuliah lah pada saat itu. Niat besar dan niat kuat, motivasi kuat untuk meneruskan pendidikan tuh alhamdulillah. Masih keluarga support, masih keluarga dukung dan motivasi terus. Akhirnya 2006 setelah menyelesaikan pendidikan di Alia As'ad, saya masuk ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di 2006, mengambil jurusan studi Islam. Akhirnya kuliah, berbagai macam kegiatan juga di sana, sempat sambil usaha juga, karena mungkin kita sebagai laki-laki, sebagai ikhwan mungkin sadar diri gitu kan, apa yang orang tua kirimkan, apa yang kakak-kakak kita kirimkan tuh merasa ya emang harus kita support juga. Jadi nggak sepenuhnya bisa dibilang menyulitkan mereka lah gitu. Jadi sambil jalan, mungkin salah satu faktor itu juga yang membuat kuliah saya itu agak lama gitu, Ustaz. Jadi selain karena kesibukan usaha kita sebenarnya itu, tapi di ujung-ujung kuliah emang motivasi kita merantau itu kan sebenarnya
belajar ya, bukan mencari uang, bukan Iya. mencari nafkah sebenarnya. Jadi akhirnya kita perbaiki niat lagi. Alhamdulillah 7 tahun S1-nya sambil pendalaman ilmu agama gitu. Iya gitu. Jadi 6 tahun di Pondok Sasaan, Ya. lanjut ke kuliah di Ya. Uin Syarif dengan studi Islam. Studi Islam ini apa ini fakultasnya ini? Studi Islam tuh fakultasnya di Rosat Islamiyah. Rosat Pasti Islamiyah. Bang Fajri mungkin nggak asing lah Iya, istilah itu. Rosat Islamiyah. Jadi emang fakultas ini emang beda sendiri sih di UIN karena emang keterikatan relationship sama Al-Azhar Kairo. Iya. Jadi beberapa dosen yang pernah saya temui yang pernah mengajarkan kami di sana itu emang ada 2 atau 3 orang lah dosen itu emang langsung dari Al-Azhar gitu. Selama beberapa semester, jadi semuanya emang serba bahasa Arab Bang Fajri yang Ya, jurusan ya. yang saya ambil waktu itu. Gitu. Jadi itu sudah selesai berarti kan? Alhamdulillah Pendidikannya sudah selesai. selesai. Lalu kemudian menetap di Jakarta. Nah, menetap di Jakarta. Berarti ya dari 2006 lah ya. Dari 2006 ini menetap di Jakarta tuh dengan banyak pertimbangan juga sih sebenarnya. Karena mungkin sembari jalan saat itu emang sudah ada mungkin relasi-relasi dan usaha di bidang yang mungkin secara pribadi yang saya suka gitu. Jadi alhamdulillah sampai saat ini usaha dan sambil ada beberapa kali lah mengajar di pesantren yang sekarang istri saya kelola gitu. Pesan apa nih? Jadi yang sekarang saat ini kebetulan istri saya sedang mengelola yayasan yang namanya Maskanul Hufaz. Itu alamatnya ada di Bintaro, Tangerang Selatan. Itu kebetulan istri bersama teman dan termasuk juga Ustazah Oki adalah salah satu foundernya juga, bertiga membuat satu gebrakan lah. Tahfidz rumah Quran yang tadinya rumah Quran. Di awal itu rumah Quran beberapa 1-2 tahun. Jadi semuanya santriwati aja Ustaz. Jadi semuanya santriwati yang di situ tuh programnya 1 tahun karantina khusus Quran. Wajib tinggal di dalam. Wajib tinggal di dalam, nggak boleh sambil kuliah. Jadi memang program 1 tahun fokus gitu. Ya artinya setelah tamat dan bekerja artinya buka usaha nih sekarang di Jakarta ya. Iya. Apa usahanya kalau kita boleh tahu nih? Kalau usaha saya kebetulan yang sekarang ini lebih ke fashion lah, lebih ke kostum, lebih ke ini ya tekstil. Kebetulan bikin baju bola dan beberapa bidang juga seperti impor. Saya importer baju bola dan juga macam-macam lah Bang. Pokoknya tapi intinya itu di olahraga sepak bola rata-rata ya usaha yang sekarang. Seingat saya dulu Daeng Dahri ini hobi kaligrafi. Biasaan. Nah itu masih menulisnya ini, masih kaligrafi nggak nih sekarang? Sebenarnya sih dari emang awal tuh saya ada salah satu niat itu pas berangkat ke sana ya Bang ya. Pengen nih rasanya buka galeri gitu kan, kayak keren-keren banget gitu. Pas nyampe di sana tuh rasa pengen, level gitu belum nyampe nih ternyata. Apa yang dulu guru ilmu, ustaz ilmu tuh yang pernah menggodok saya lah sebenarnya sih. Karena melihat hobi mungkin juga sama bakat dan minat sih sebenarnya. Kalau bakat ada tapi minat gak ada percuma sih sebenarnya. Nah akhirnya berjalan itu sempat beberapa kali saya ikut kursus Lemka. Tapi yang bukan di Jawa Barat tapi di rumah Ustadz Didin langsung itu karena berdekatan sama kampus UIN, rumah beliau itu. Jadi ada beberapa kali saya ikut terus mengasah lah, lebih mendalami itu. Tapi mungkin seiring dengan kesibukan usaha tadi jadi akhirnya kurang tersampaikan gitu Bang. Tapi alhamdulillah saat ini saya kembali ke situ lagi gitu. Tapi nggak mungkin dengan intensitas yang nggak terlalu tinggi lah, tapi tetap mengajar. Jadi saya mengajar kaligrafi itu 1 pekan sekali aja. Kebetulan di Maskanul Hufaz itu ada ekstrakurikuler kaligrafi. Nah hanya mungkin itu aja. Ini Maskanul Hufaz yang tadi ya, yang disebutkan Ustazah Oki. Iya, Ustazah Oki. Nah, ini informasi juga penting artinya. Di Ustazah Oki ini untuk kalangan dakwah beliau itu di kalangan Sumatera, Jambi misalnya dan beberapa lokasi yang lain. Ustazah Oki ini memang ditunggu-tunggu tuh kehadirannya di mana-mana saya kira. Jadi ada banyak yang minta dakwahnya Ustazah Oki itu di tempat-tempat yang lain.
dan Ustadz Dahri yang juga sebagai pengajar di Maskanul Hufaz mungkin bisa membantu memfasilitasi kalau ada generasi-generasi kita ini yang ingin lanjut belajar di Maskanul Hufaz. Itu bisa ya? Bisa, insya Allah bisa. Jenjangnya apa yang ada di situ? Jadi sekarang ini program itu yang dibuka emang per September sih, Ustadz Fajri. Itu dari usia 17 tahun sampai 25 tahun, itu syarat utamanya. Oh gitu. Jadi emang mungkin targetnya emang mungkin teman-teman ikhwan kita ahwat yang mungkin belum mampu ataupun belum ada rezeki untuk melanjutkan kuliah, mungkin bisa masuk ke Maskanul Hufaz gitu. Santri senior ini berarti? Iya, santri senior. Tapi juga ada beberapa program juga yang untuk anak-anak gitu, Ustaz. Sekarang yang seperti SD, buat SMP. Ya ada SD yang itu programnya itu 1 tahun juga untuk yang udah lulus SD, tapi ya yang untuk lulus mungkin masih agak bingung untuk melanjutkan, tapi meniatkan untuk menghafal Quran saat ini gitu. Dan itu alhamdulillah itu full beasiswa. Full beasiswa 1 tahun dengan syarat 1 tahun akan mengabdi. Siap untuk pengabdian. Tapi tentu ada ketentuan Ada untuk mendapatkan ketentuannya. itu Iya, ya. betul. Tes dan lain-lain lah ya. Tes, banyak kuota yang dibutuhkan setiap tahun. Setiap angkatan itu alhamdulillah ikhwan itu, kalau ikhwan sih kebetulan cabangnya nih sementara ini banyak nih Ustaz, alhamdulillah. Di Jambi juga ada. Di Jambi ada Maskanul Hufaz, cuma ya masih lingkupnya masih rumah gitu. Itu masih rumah sewa, ya rumah tahfiz. Di Jambi itu di daerah apa ya? Di daerah dekat SMP 7 itu, Telana ya, masih ke situ. Jadi memang setiap angkatan untuk yang di pusat itu sendiri itu 80 sampai 100 orang, Ustaz. Banyak. Setiap tahun dan itu full beasiswa 1 tahun. Jadi 1 tahun pengabdian. Artinya santri As'ad yang menyelesaikan jenjang aliyah di sini, betul, itu bisa melanjutkan untuk memantapkan program Al-Quran, program bahasa di situ ya, di Maskanul Hufaz, dan full beasiswa dengan ketentuan-ketentuan seleksi yang harus dilalui kan berarti. Oke, satu lagi nih, selain dari aktif di mengajar, tentu di usaha juga. Di media sosial yang tahu media sosial beliau ini, itu mungkin kalau saya lihat itu foto-fotonya dengan pemain bola yang saya kira terkenal gitu. Yang terbaru ini dengan Kakak kalau nggak salah, waktu rombongan Erick Thohir ngundang ada tim banyak gitu rombongan. Jadi emang karena Jakarta itu potensial buat event-event besar ya. Pasti ada dalam beberapa tahun itu ada pemain luar yang mungkin emang punya kegiatan tersendiri dan promotor mendatangkan mereka. Ya mungkin kita yang mengidolakan lah, mungkin inspirasi mungkin dari semangat hidup mereka, semangat latihan dan semangat mengejar mimpi itu emang mungkin itu yang bisa kita duplikasi, Ustaz. Selain yang lain-lainnya gitu. Jadi tapi kan seterkenalnya mereka datang, akses untuk berfoto berdua itu kan tidak semua dapat gitu. Saya kalau mikir-mikir pengen nelpon nih, dan dari bagaimana caranya berfoto dengan Kakak kan begitu ya. Nah itu kan melalui organisasi, melalui atau jangan-jangan melalui Maskanul Hufaz. Beda bidang ya. Beda bidang. Jadi ya kebetulan saya juga di Jakarta itu mengikuti lah ada yang namanya organisasi Milanisti Indonesia. Jadi di situ kita banyak belajar juga, Ustaz, membuka relasi, link, dan ya pastinya intinya silaturahmi lah. Kita yang suka-suka, yang sama-sama suka AC Milan, jadi kita ngumpul bareng tuh, Ustaz. Dan disitulah kita bertukar pikiran, bertukar informasi. Ya mungkin salah satu rezeki saya kemarin ketemu itu ya dari komunitas itu, Ustaz. Alhamdulillah ada jalur undangan 1 orang, dan mungkin yang beruntung lah ya. Alhamdulillah. Ya artinya organisasi Milanisti, organisasi sepak bola dan lain-lain, ranah positifnya banyak artinya kan, untuk mengembangkan potensi diri, mengembangkan usaha, dan nilai-nilai positif yang lain saya kira banyak. Nah ini mungkin kami minta kesan untuk para adik-adik semua, adik-adik baik dari kalangan mahasiswa yang sekarang sedang belajar. Kan saya kira adik-adik hari ini tuh belum terlalu mantap dalam cita-citanya ingin ngapain setelah tamat.
baik setelah tamat SMA atau setelah tamat kuliah tuh saya mau kerja apa. Iya. Dengan idealis pemikirannya saya harus kerja di kantor gitu ya, harus berdasi, harus ini. Nah ini kira-kira pesan nasihat untuk adik-adik yang sekarang sedang kuliah atau yang sedang tamat kuliah untuk bisa beraktivitas aktif di jenjang manapun yang dia sukai. Apakah memang menutup untuk saya harus kerja di kantor saja, harus menjadi guru saja, lalu kemudian tidak aktif di organisasi sepak bola karena dianggap mungkin sepak bola ya gawainya main bola, tidak ada nilai-nilai positif plus yang lain kan. Saya kira itu Bung Dahri, saya minta nasihatnya untuk adik-adik, terutama adik-adik yang sedang belajar sekarang dan ingin melanjutkan studi itu. Oh, baiklah. Sebenarnya sih Bang bukan nasihat lah ya, karena kita masih berbagi. Iya, masih sharing lah. Sharing saja. Sharing sesuai pengalaman. Jadi sebenarnya apa yang kita jalani saat ini ya itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal kita bisa menggali gitu, menggali apa yang rasanya ada di dalam hati dan jiwa kita itu untuk berkegiatan apa, berprofesi apapun itu. Jadi ada satu quote lah, mungkin kata-kata mutiara mungkin ya. Jadi saya itu dari dulu emang menjalankan ini, jadi kita itu wajib menjadi orang baik Bang. Jadi pengusaha, jadi dokter, jadi atlet, jadi olahragawan, jadi kiai, itu semuanya bonus. Jadi yang itu hal itulah yang saya pegang sampai saat ini Bang. Jadi apapun yang adik-adik jalani saat ini ataupun teman-teman semua jalani saat ini ya, kerjakan sesuatu itu sesuai dengan hati. Berapapun hasilnya, insya Allah hal yang kita lakukan dengan hati itu insya Allah akan enjoy. Tidak mungkin sedikit mengeluh tapi banyak bersyukur. Gitu. Ada santri enggak di organisasi Milanisti? Oh banyak juga yang berbasis yang berbasic santri itu banyak juga Bang. Jadi positifnya sih mungkin jika kita lagi olahraga, waktunya sholat asar ya sholat kita, walaupun dengan pakaian olahraga gitu, tinggal pakai sarung. Jadi banyak sih Bang sebenarnya dari organisasi itu kita ambil silaturahminya sih sebenarnya, tukar pikiran, mungkin bisa sharing informasi dan lain-lain. Jadi nggak hanya nongkrong nggak jelas gitu. Artinya kan poin menjadi santri dulu itu sangat membawa manfaat hari ini. Jadi emang bener banget itu Bang Fajri. Apalagi kita tahu di kota besar ya, sebesar Jakarta gitu, yang orangnya heterogen, macam-macam karakter yang kita temui di sana tuh, saya pribadi rasa syukur tinggi banget karena udah masuk di pesantren Asad ini, dengan menjadikan ilmu-ilmu dan pengetahuan yang ada di pesantren sebagai tameng untuk menghadapi hal-hal yang terlalu kompleks untuk di kota gitu, macam-macam kejahatan dan kemaksiatan. Insya Allah dengan adanya kita basic pesantren itu akan membuat kita lebih sadar diri gitu dan mawas gitu. Kalau boleh saya tutup, itu berarti semuanya karena As'ad ya? Iya, semua karena As'ad. Iya benar. Semua ilmu yang kita pelajari, kita aplikasikan di kehidupan selanjutnya sampailah kita tua itu insya Allah akan terus melekat Bang. As'ad ini bisa dibilang sebagai tempat menggodok saya menjadi sampai di titik saat ini gitu. Alhamdulillah. Saya terus mengingat gitu, As'ad adalah tempat saya belajar, tempat saya menempa diri sehingga bisa mencapai titik saat ini gitu. Kalau di terakhir sebelum di Milanisti itu ada struktur organisasi. Ada. Nah, ingin di posisi apa kalau di Kebetulan saya untuk kepengurusan saat ini. Jadi dulu saya sempat beberapa kali pengurus. Jadi ini yang untuk kesempatan kedua, yang dulu itu saya megang di divisi olahraga. Pas masih bujangan itu. Jadi seiring dengan kita sudah sibuk karena keluarga juga, pertimbangan dan lain-lain, akhirnya masuk lagi ke pengurusan untuk saat ini itu saya di bagian merchandise, souvenir dan lain-lain. Jadi kita di komunitas itu kan pasti ada untuk dana kas dan lain-lain, kita buka merchandise seperti kaos, baju bola dan lain-lain gitu Bang. Gitu. Terima kasih. Daeng Dahri, Ustadz Dahri, Abang Dahri, Muhammad Dahri.
yang menyempatkan waktu untuk mampir ke Pondok Pesantren As'ad. Tapi saya kira dengan alasan beliau bahwa As'ad ini adalah permulaan dari banyak aktivitas positif yang dilakukan hari ini, menyempatkan datang ke Pondok Pesantren As'ad ini saya kira bukan hal yang sulit kan bagi alumni seperti saya, Bondari dan kawan-kawan yang lain. Terima kasih, mudah-mudahan ada kesempatan waktu untuk bicara ngobrol panjang. Insyaallah. Apalagi bab Milanisti itu saya senang ngomongin bab masalah bola yang orang kalau hari ini kalau ditanya apa klub bolanya Milan. Milan. Kalau kami bilang Turos sekalian. Turos sekalian. Padahal ya itulah filosofi sepak bola kan saya kira bukan Kan Bang Fajri juga dulu kan penggemar bola banget. Kita masih As'ad bikin klub main futsal, timnas futsal As'ad dulu ya kan. Saya kira satu-satunya piala futsal As'ad dari dulu sampai sekarang cuma itu. Iya bener, angkatan Bang Fajri itu ingat tuh. Kita pergi support, dukung mana-mana ya. Betul. Saat itu. Baik, terima kasih, insyaallah kita akan lanjutkan ngobrol pada sesi yang lain insyaallah. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi teman-teman, bagi adik-adik untuk beraktivitas yang lebih positif. Jadi teruslah untuk, saya kutip, kita itu teruslah untuk menjadi baik. Sehingga apapun profesinya, apapun kondisi dan keadaan yang sedang dijalani, teruslah untuk menjadi baik. Bertemu lagi di lain kesempatan insyaallah. Kami tutup dengan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.